Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini merayakan Minggu Palma. Dalam perayaan Minggu Palma atau Minggu Sengsara ini, kita diajak untuk merenungkan dua bacaan Injil. Yang pertama dari Injil Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40 yang mengisahkan masuknya Yesus ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Bacaan Injil yang kedua merupakan kisah sengsara. Bacaan yang panjang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan bab 23 ayat 56. Kisah sengsara ini menceritakan kembali kepada kita bagaimana perjalanan Yesus mencintai manusia bukan secara teori tetapi secara praktek. Kasih bukan hanya dikatakan, tetapi juga diwujud nyatakan. Kasih bukan teori. Kasih itu konkret, nyata. Yesus menderita sengsara bukan karena dia mencintai penderitaan, atau bukan karena Allah senang melihat darah, apalagi darah yang bercucuran. Akan tetapi semua itu menyertai dan menemani perjalanan kemanusiaan kita. Penderitaan, sengsara, kesulitan, masalah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kadang masalahnya ringan, tidak jarang masalahnya berat. Secara fisik kita tidak selalu sehat. Kadang-kadang kita menderita sakit. Dan di antara kita banyak yang menderita sakit berat, bahkan sangat menyiksa. Bahkan sakit ini sering tidak tertahankan. Itulah mengapa Allah membiarkan Yesus mengalami penderitaan. Apa yang terjadi pada Yesus adalah pernyataan Allah bagi manusia bahwa Dia menemani kita, menyertai kita, hadir bersama kita juga pada saat kita menderita. Kalau kita perhatikan, ada 3 jenis penderitaan yang dialami oleh Yesus dan dialami oleh kita semua. Penderitaan pertama, penderitaan mental. Kita seringkali menderita mentalitas kita. Kenapa? Karena dibenci. Yesus yang sebelumnya dielu-elukan oleh banyak orang ketika masuk Yerusalem. Kemudian mereka berteriak dengan penuh kebencian, "Salibkan dia, salibkan dia." Yesus mengangkat murid-murid yang dijadikan sahabat. Tetapi di antara mereka ada yang berkhianat. Yudas menjual dia. Petrus tidak mengakuinya. Para murid tunggang langgang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Bagaimana mentalitas Yesus sebagai seorang guru
yang ditinggalkan orang-orang yang mencintainya, atau paling tidak yang mengatakan mencintai dia dan dia cintai. Kita sering mengalami hal yang sama, atau di antara kita ada orang-orang yang secara mental tersakiti, dibenci, dikucilkan, dikhianati, bahkan dijual. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan fisik. Setelah Yesus ditangkap, dia kemudian dibawa kepada Pilatus dan mengalami penyiksaan dari algojo-algojo Romawi. Penderitaan fisik sangat berat. Akhirnya bukan hanya disesah, disiksa, Yesus disuruh memanggul salib dan disalibkan. Penderitaan fisik sangat menyakitkan. Kita dan mungkin banyak di antara kita juga pernah mengalami penderitaan fisik atau sedang mengalami penderitaan fisik karena sakit, tak berdaya, tergolek di tempat tidur, perih, pedih, hanya bisa menangis, hanya bisa berkeluh kesah, tidak bisa buat apa-apa, tergantung pada pertolongan orang lain, tergantung pada obat. Penderitaan fisik yang membuat kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Dalam situasi ini, kita banyak digodai oleh kekuatan kegelapan. Mengakhiri hidup, mencari jalan pintas, ingin sembuh secara instan. Kita seringkali juga berontak melawan dan ingin melarikan diri. Yang ketiga, penderitaan rohani atau penderitaan spiritual. Pada titik yang paling rendah seperti ini, Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Iman Yesus kepada Allah Bapanya diuji. Inilah kesempatan setan datang kembali setelah dia di padang gurun mencobai Yesus. Tidak berhasil. Mencari waktu yang tepat. Dan yang tepat waktunya adalah saat Yesus menderita di salib. Yesus merasa sendirian. Yesus mengandalkan Allah, tetapi pada saat yang paling sulit, Allah tidak hadir membantunya. Allah seolah-olah tidak peduli kepadanya. Keluh kesahnya tidak dia dengar. Allah terasa jauh. Kita juga pernah mengalami seperti ini. Kita mengalami doa-doa kita kering. Doa-doa kita tidak didengarkan. Seruan kita kepada Allah tidak sampai. Seruan kita kepada Allah mentok atau memantul pada tembok. Dan kita tak berdaya. Kita menjadi marah. Kita menjadi tidak sabar lagi. Kalau kita mengalami salah satu dari penderitaan Yesus itu, kita sudah merasakan betapa beratnya kehidupan ini. Tapi ternyata Tuhan tidak berniat untuk mengambil penderitaan yang kita alami. Tuhan seolah-olah membiarkan penderitaan itu kita tanggung.
Benarkah demikian? Melalui Yesus, Allah mau mengatakan kepada kita bahwa Allah ikut menderita bersama kita. Allah tetap hadir di dekat kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa terlepas dari semua tantangan dan kesulitan hidup. Karena kita manusia yang rapuh, manusia yang terbuat dari tanah, kita mudah jatuh ke dalam dosa dan kita mudah jatuh tak berdaya. Penderitaan Yesus adalah gambar yang sangat jelas dari kemanusiaannya yang telah dihancurkan oleh kekerasan hati manusia sendiri. Dia tidak mau kalau manusia sendirian. Maka Yesus menemani kita. Dan Allah pada hari Paskah nanti akan bertindak untuk putranya yang terkasih dengan membangkitkan dia. Allah tidak tutup mata terhadap kesetiaan manusia, tapi Allah tetap menerima kelemahan manusiawi kita yang rapuh dan mudah hancur. Allah menyediakan hidup baru bersamanya. Mari pekan suci ini kita jadikan kesempatan menyongsong hidup baru bersama Kristus yang bangkit. Amin.